Setelah kondisi Zaskia berangsur membaik, wanita itu akhirnya diperkenankan untuk melakukan rawat jalan. Sebelum pulang, Kendra membawa wanita itu untuk menemui dokter. Sudah saatnya Zaskia tahu akan penyakit yang dideritanya. Gurat-gurat kecemasan terlukis di wajah Kendra ketika keduanya telah berhadapan dengan pria berjas putih di depannya. Ia menggenggam erat jemari istrinya untuk menguatkan. "Nona, sebelumnya saya meminta maaf harus menyampaikan kabar kurang mengenakan ini. Terlepas dari semua itu, yakinlah bahwa hidup ada di tangan Tuhan dan setiap penyakit pasti ada obatnya." Pria setengah baya itu sedikit berbasa-basi, tapi cukup menimbulkan rasa tegang dalam pikiran Zaskia. Apakah ini ada hubungannya dengan tubuhnya yang gampang sakit-sakitan akhir-akhir ini? Mendadak otaknya menjadi parno dilingkupi rasa takut akan penyakitnya. Kendra cukup paham akan gelagat istrinya. Pria itu mendekatkan kursi dan memeluk lengan istrinya demi menenangkan wanita tersebut. "Nona, saat ini Anda mengidap penyakit leukemia myeloblastik kronik stadium 4. Sel kanker Anda mulai menyerang paru-paru dan beberapa organ penting lainnya. Ini sangat berbahaya dan saya sarankan untuk segera melakukan pengobatan." Zaskia begitu syok mendengar penuturan sang dokter. Badannya seakan lunglai jika saja Kendra tak memegangi tubuhnya. Tanpa terasa bulir bening lolos dari kedua pelupuk matanya. Wanita itu menyandarkan kepalanya di atas bahu sang suami. Sungguh berat rasanya menghadapi kenyataan ini. Masalah satu belum selesai, kini hidupnya semakin terbebani oleh penyakit yang baru saja ia ketahui. Seolah Tuhan sedang menjatuhkan ujian bertubi-tubi kepadanya. Mungkinkah ia sanggup menjalani semuanya? Kendra mendekap erat tubuh istrinya. Pria itu menahan air mata yang mungkin saja ikut terjatuh hanya dengan satu kedipan mata. Ia tak ingin menangis, dia harus bisa menguatkan Zaskia. "Tenang, kau jangan takut. Aku akan selalu berada di sisimu apapun yang akan terjadi. Aku pasti akan berusaha agar kau bisa sembuh dari penyakit ini," ujarnya menenangkan sang istri yang mulai sesenggukan. Pria itu menatap penuh harap pada pria berjas putih di depannya. "Istriku masih bisa sembuh kan, Dok? Aku ingin penanganan yang terbaik untuk istriku berapapun biayanya." Dokter menghela nafas panjang. Kenyataan ini pasti menjadi pukulan berat bagi pasien maupun keluarganya. "Sekali lagi, Tuan, hidup dan mati seseorang ada di tangan Tuhan. Akan tetapi, kami pasti akan mengusahakan yang terbaik. Beberapa alternatif yang mungkin bisa dilakukan adalah melalui kemoterapi atau melakukan operasi sumsum tulang." Dokter menjeda ucapannya. "Mengingat kondisi Nona Zaskia yang sedang hamil cukup beresiko jika Anda melakukan kemoterapi. Kemungkinan terburuknya janin Anda mungkin tidak akan berkembang, bahkan mungkin dapat mengakibatkan cacat lahir," lanjutnya menjelaskan. Sedangkan untuk operasi cangkok sumsum tulang belakang sendiri, membutuhkan pendonor yang cocok dan memenuhi syarat. "Silahkan Nona dan Tuan berembuk terlebih dahulu, kami menunggu keputusan Anda secepatnya," pungkas sang dokter. Pilihan yang benar-benar sulit untuk Zaskia dan Kendra. Terutama Zaskia, sulit rasanya menentukan keputusan di saat dirinya sendiri baru mengetahui masalah penyakitnya. Apakah dengan operasi sumsum tulang belakang bisa dipastikan aku dan anakku pasti akan selamat? Tentu saja wanita itu berharap tidak beresiko untuk ia dan janinnya. Sekali lagi dokter kembali menghela nafasnya. "Maaf Nona, semua tindakan pasti ada resikonya. Untuk mencari pendonor yang benar-benar cocok pun sangatlah sulit dan Anda harus segera mendapatkannya. Saya harap Anda jangan berkecil hati, pasrahkan semuanya kepada Sang Pemberi Hidup," saran sang dokter. "Baiklah, Dok.
Kami akan segera merundingkan masalah ini dan memberikan keputusan secepatnya. Kalau begitu kami permisi. Keduanya meninggalkan rumah sakit dan berniat kembali ke kediaman mereka. Seluruh keluarga yang lain pun sedang menyiapkan penyambutan kedatangan Zaskia. Sepanjang perjalanan Zaskia hanya terdiam dan bergelut dengan pikirannya sendiri. Rasanya ia sudah lelah dengan kehidupan yang seolah mempermainkannya. Bagaimana bisa ia memilih mempertaruhkan janin dalam kandungannya demi keselamatan nyawanya? Ia pun teringat dengan permintaan Dava agar dirinya menjaga janin itu, dengan imbalan pria itu tak akan pernah mengusik hidupnya lagi. Kendra pun mengamati kelakuan istrinya yang sedikit murung setelah mendengar keterangan dokter tadi. Bahkan wanita itu tidak menyadari jika keduanya telah tiba di rumah. Kenapa melamun? Aku tahu ini pasti sangat sulit bagimu, tapi percayalah kita akan melewati ini bersama-sama. Pria itu menjatuhkan sebuah kecupan di jemari sang istri. Aku takut. Kata-kata itu mencuat begitu saja seiring air mata Zaskia yang bergulir membasahi pipi cantiknya. Pria itu langsung merengkuh tubuhnya, hatinya terkoyak menyaksikan salah satu wanita yang sangat berarti dalam hidupnya dirundung kepiluan. Jangan takut, aku akan selalu membersamaimu. Kita harus berusaha demi kesembuhanmu, ucap pria itu menenangkan. Setelah istrinya mulai tenang, pria itu pun mengajaknya untuk masuk ke dalam. Saat hendak keluar, tangan Zaskia terulur menahan pergerakan suaminya. Tolong rahasiakan masalah ini sementara, aku belum siap. Pintanya memelas. Kendra mengangguk, ia harus menguatkan mental Zaskia terlebih dahulu saat ini. Baiklah. Tapi kau harus yakin, banyak orang yang menyayangimu dan pasti akan memberikan semangat untuk kesembuhanmu. Selamat datang. Sambutan nan meriah dari seluruh penghuni kediaman Kendra menyambut kedatangan Zaskia ke rumah. Hesti pun turut hadir di sana. Mereka berucap selamat atas kehamilan wanita itu setelah keluar dari rumah sakit. Suasana hati Zaskia berangsur menghangat, ia tak menyangka banyak sekali yang masih begitu peduli dengannya. Kali ini ia menangis, tapi bukan kesedihan melainkan tangis haru sukacita. Terima kasih semuanya, Mama, Papa, Hesti, Tania, para pelayan dan terutama suamiku tersayang. Meskipun aku sudah tidak memiliki siapapun di dunia ini, namun aku tak merasa kesepian selama ada kalian menemaniku, terutama kau suamiku. Ungkapnya tulus. Wanita itu memeluk Kendra dan menyandarkan kepalanya di dada bidang sang suami. Lelaki itu pun menghujani istrinya dengan kecupan sayang di puncak kepalanya. Pemandangan yang begitu romantis hingga membuat penghuni lainnya seakan hanya figuran di atas pentas. Tak terkecuali dengan Tania, biasanya ia masih bisa bersikap biasa saja. Tapi kali ini entah mengapa ada goresan luka tak nampak kala melihat dua sejoli yang begitu mesra. Mungkin ia merasa akhir-akhir ini Kendra kurang perhatian padanya. Lelaki itu terlalu sibuk dengan pekerjaan dan merawat Zaskia selama di rumah sakit. Harusnya ia mampu mengerti, tapi kenapa hatinya segalau ini? Perempuan itu ikut mengukir senyuman meski setengah memaksakan kala penghuni lainnya begitu kagum dengan pasangan tersebut. Senang sekali melihat Tuan dan Nona Zaskia kembali mesra seperti dulu. So sweet. Celetuk Bisumi dengan centilnya hingga membuat penghuni lain tergelak tawa. Mereka pun setuju dengan pendapat Bisumi. Apalagi saat wanita itu mendoakan kelanggengan keduanya hingga tanpa sadar ada hati yang tersentil karenanya. Perempuan itu sampai bingung di manakah posisinya yang sebenarnya. Amin. Makasih Bi. Tapi mohon maaf semuanya, aku ingin ke atas terlebih dahulu untuk beristirahat. Zaskia tak enak hati sebenarnya,
tetapi ia pun perlu mengistirahatkan tubuhnya yang terasa lemah. Ia menggandeng sang suami untuk mengajaknya ke atas. "Tunggu, nak. Mama dan papa juga mau berpamitan sekalian. Pekerjaan papa di Bandung sudah banyak yang terbengkalai. Mama dan papa terpaksa harus pulang hari ini sebab papa ada pertemuan penting yang tidak bisa diwakilkan. Kapan-kapan kami pasti akan ke sini untuk menengok menantu dan calon cucu kami." Bu Santi dan Pak Bayu memeluk menantu serta anaknya sekalian untuk berpamitan. "Tania, sini nak. Kenapa kamu malah di situ? Kami pamit pulang dulu ya, nak." Bu Santi menghampiri menantu kecilnya yang sedikit menepi, membuat seseorang yang berstatus suami mengalihkan atensinya pada gadis itu. Kedua netra mereka bersitatap, hingga Tania memutus tatapan itu dan berganti menyalin taksim kedua orang tua suaminya. Kendra merasakan ada kilatan berbeda dari cara menatap istrinya, ingin sekali pria itu mendekati Tania. Namun, sebuah tangan menarik lengannya hingga pria itu pun urung mendatangi. "Mas, kepalaku pusing. Antar aku ke atas," bisik Zaskia yang terpaksa dianggukkan suaminya. Tania memperhatikan kedua sejoli itu menaiki tangga, hatinya tercubit mengingat sang suami menatap, tetapi sama sekali belum menyapanya. Mungkinkah lelaki itu mulai bosan dengannya hingga mempertegas perasaannya jika sang suami lebih menyukai anak yang berada dalam kandungan Zaskia? Bolehkah ia cemburu? Bolehkah ia iri karena juga ingin diperhatikan? Dia pun sekarang sedang hamil dan itu jelas-jelas anak kandung dari Kendra. Ingin sekali ia mengungkapkan kebenaran, tetapi hati kecilnya tak mungkin setega itu. Perempuan itu berniat menepi ke kamarnya sebelum bulir bening tak mampu tertahan lagi. "Tania, tunggu." Panggilan seseorang membuat langkah kakinya terhenti, perempuan itu berbalik menatap Bisumi yang berjalan menghampirinya. "Tania, maafkan Bibi barusan. Bibi tidak bermaksud apa-apa. Bibi hanya ingin menyemangati Non Zaskia karena Bibi kasihan padanya." Sesal Bisumi setelah tadi baru saja diceramahi Bi Marni dan memperhatikan gelagat Tania yang lain dari biasanya. "Iya nggak apa-apa Bi. Doain Tania juga dong. Istri muda bolehkan minta keadilan?" Guraunya mengerling manja. Perempuan itu sungguh pandai menutupi kesedihannya. "Tentu dong. Bibi doakan hubungan Tania dan Tuan Kendra juga langgeng sampai ke janah. Dikaruniai putra-putri soleh-solehah. Jadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Amin." Koor ketiganya kompak. "Makasih ya Bibi sekalian yang cantik dan baik hati." Tania sudah menganggap Bibi seperti orang tua Tania sendiri. "Tania ke kamar dulu ya Bi." Pamit perempuan itu dengan senyum yang menghiasi kedua sudut bibirnya. Senyum itu beringsut seiring kepergiannya, tetap saja hatinya galau merindukan seseorang yang beberapa lama tidak memberikan sentuhan dan kasih sayang. Perempuan itu bak musyafir yang terdampar di padang tandus, berharap menemukan oase untuk mengikis dahaga yang membakar tubuhnya.